sahabat Hermina semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Nisha di acara podcast Hermina. Siang hari ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita dari bagian telinga, hidung, dan tenggorokan, yaitu adalah Dr. Ayunita, spesialis THT. Dr. Ayunita, gimana kabarnya dok? Bisa sapa sahabat Hermina semuanya? Halo sahabat Hermina, kabar saya baik. Dr. Nisha, terima kasih. Iya dok. Iya. Jadi hari ini kita mau podcast ya? Iya dok, kita hari ini podcast ya dok ya. Oke, mau ngebahas apa nih? Gini dok, ini kan yang lagi booming ya dok ya. Lagi viral. Lagi viral banget. Itu masalah yang kemarin itu dok, ada yang mengatakan tentang stroke telinga dok, atau telinga buntu. Itu gimana dok? Oke, jadi istilah stroke telinga itu sebenarnya nggak ada dalam istilah yang biasa kami, atau dalam istilah kedokterannya tidak ada. Tapi itu bahasa awam yang lebih biar memudahkan pasien atau penderita itu mengerti, karena kan istilah stroke artinya kan lemah ya. Iya dok. Jadi lemah di saraf. Nah ini kebetulan saraf yang ada di telinga. Jadi kalau ada saraf yang di telinga lemah, maka pendengaran pasti akan turun. Lalu bisa juga disebut kok telinga terasanya buntu. Sebenarnya bukan istilah buntu, itu hanya seperti diagnosis banding. Jadi beda antara stroke telinga dan telinga buntu. Jadi kalau telinga buntu biasanya diawali dulu, mungkin ada batuk, pilek, atau memang ada kotoran yang menutup telinga, kayak gitu. Oke, jadi saya jelasin langsung aja deh. Boleh jadi, dok, silakan dok. Stroke telinga itu sebenarnya adalah masalah penyakit sudden deafness hearing loss. Jadi pendengaran yang hilang mendadak gitu. Biasanya dia pasien itu tiba-tiba dalam sehari atau semalam itu tidak mendengar, dengan disertai adanya pusing berputar atau suara yang seperti berdenging sebelumnya, dan sering kali terasa di pagi hari. Jadi ketika malamnya kok rasanya agak mendengung atau tidak enak, pagi-pagi tiba-tiba tidak mendengar telinganya. Bisa satu sisi, bisa kedua sisi, tergantung telinga mana yang terkena. Oh gitu ya dok ya, berarti gini dok, itu kan permasalahan di syaraf juga kan dok ya. Itu telinganya kan kalau mungkin di bagian syaraf itu, kalau di kita kan di kedokteran tuh kayak bagian di dalam ya dok ya, jadi nggak kelihatan. Nah tadi dokter mengatakan telinga berdenging, pusing berputar, itu kalau kita kan kadang ada vertigo dok, itu gimana itu dok bedainnya dok? Oke, jadi telinga kita sendiri itu sebenarnya bisa kita bedain jadi 3 tempat. Ya, telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Telinga luar tuh yang bisa kita lihat tuh, kita intip, kita pakai lampu, pakai otoskop atau pakai apapun, pakai endoskopi salah satunya kalau di Hermina di sini, itu bisa kelihatan. Oh, di sini ada kotoran atau enggak. Oh, bagaimana gedang telinganya, bagus atau enggak, merah atau tidak, lubang apa enggak, kayak gitu kan. Lalu juga bisa di sini juga ada pemeriksaan audiometri untuk lihat juga fungsi saraf maupun ada masalah enggak di telinga tengah. Jadi telinga tengah itu enggak kelihatan dari mata, tapi juga bisa keluhannya yaitu tadi seperti telinga buntu. Biasanya kalau misalnya ada batuk pilek atau ada intinya ada cairan yang bisa masuk ke belakang gendang telinga yang ada di tengah. Nah, kalau si stroke telinga sendiri itu ada di saraf, yang mana letaknya ada di telinga dalam. Di dalam banget. Jadi ketika dari luar, dari tengah aman, maka kita harus periksa nih telinga bagian dalamnya. Nah, telinga dalam itu ada saraf pendengaran sama saraf yang bagian keseimbangan. Makanya ketika di situ si saraf lemah, maka akan ada kondisi seperti pusing berputar, berdenging, lalu dan penurunan pendengaran. Itu khasnya memang jika masalahnya ada di saraf. Maka jika kalau memang masalahnya ada di saraf, itu harus segera berobat, intinya segera langsung ke dokter, karena itu adalah masalah yang menurut saya cukup serius ya. Gak bisa kita bilang oh nanti aja deh 2 minggu lagi, itu nggak bisa. Jadi dia harus paling baiknya adalah kurang dari 3 hari ke dokter untuk dievaluasi itu tadi. Jadi ketika dievaluasi kita lihat dulu, kalau ke poli THT gitu kan, kita lihat dulu dari depan, kita anamnesis, lalu kita pemeriksaan fisik. Salah satunya dengan endoskopi. Di sini ada endoskopi lengkap sekali, Hermina sudah menyiapkan. Kita lihat dulu, oh aman nih gitu. Lalu kita ada pendengaran turun, ada kita cek dengan audiometri. Di sini juga lengkap ada audiometri. Oh iya ada yang turun gitu, dan turunnya bersifat saraf. Maka kita evaluasi bagaimana pusing berputarnya, pendengaran turunnya berapa derajat, maka langsung harus dengan terapi yang memang lumayan harus segera lah gitu. Jadi terapinya juga seperti harus tirah baring atau istirahat, benar-benar istirahat, jadi hanya tidur dan melakukan aktivitas yang tidak berat. Lalu ada juga hiperbarik terapi, jadi memang akan diminta untuk
jika memang terdiagnosis stroke ya ini ya, maka harus benar-benar dalam kondisi banyak oksigen atau hiperbarik terapi. Lalu juga akan kita infus dengan beberapa anti radang atau steroid yang dengan dosis yang signifikan untuk mencegah agar saraf itu tidak lemas gitu, tidak ini. Harapannya jadi ketika ada penurunan pendengaran itu bisa kembali, tapi dikatakan kembali normal kita tidak pernah menjamin itu. Yang penting jika ada kenaikan baik lebih dari 30 desibel dari yang paling rendah, jadi sudah ambangnya yang paling rendah itu misalnya di 70, kita periksa sudah naik 30 desibel naik ke atas, artinya sudah lebih baik sudah gitu, lebih dan baik, dipertahankan. Oke dokter, jadi gini